Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPK, Podcast Bincang Kreativitas. Untuk kita semua, khususnya madrasah dan Kota Pekanbaru. Ya, selamat pagi menuju siang Pak ya. Iya siap, selamat pagi juga Bu. Kedatangan Ibu ke sini kan sebagai pendamping atau pengawas madrasah, khususnya di Itihad ya, Itihad ya. Nah, terus kita berbarengan dengan kegiatan yang apa tadi istilah namanya Pak? Kalau kita namanya Bank Jatah Indonesia. Bank Jatah Indonesia. Berarti punya instansi tersendiri. Iya betul terus sekali. kalau kita mau MOU untuk di madrasah-madrasah itu ada tingkatannya nggak Pak? Kalau kita itu baru pertama di Pekanbaru. Ya. Kita lahiran dari Kelurahan Umban Sari kan, dari KUB Kelompok Usaha Bersama, terbentuk Bank Jatah Indonesia. Dulu kami di bawah KUB. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah di bawah perusahaan lah, bukan legal formalnya. Ya. Terus sebelum kita mulai cerita nih Pak, Ya. perkenalan dulu dong Pak. Oh iya siap. Namanya, terus kesini kan bertim nih, ada bertiga ya, boleh Ya. diinformasikan juga siapa-siapanya. Oke siap. Untuk tim kami bertiga di MTS Al-Jat ini ada Pak Direktur Utama Pak Adil Habibi. Yang kedua ada Pak Sukiswanto yang berbaju putih dan saya sendiri Zainal Abidin Bu. Iya. Tim Jadi kemitraan ya. Pak Zainal boleh. Pak Zainal ya. Iya. Oke. Nah, tadi saya juga sudah berarti ini MOU pertama nih. Sebenarnya bukan MOU. Iya. Sosialisasi. Iya, sosialisasi sama ya, kan demo. Kita sosialisasi ke suatu madrasah, lembaga pendidikan, terus harus ada pengajuan surat ya, pengajuan surat. Istilahnya kan MOU ya, iya, kalau kita, sehingga kita bisa lebih luasa memberikan informasi terkait ini. Ya, ini tadi Bapak bilang, Bapak sampaikan bahwasannya kita udah berapa tahun ya di sini ya? Kalau di Pekanbaru itu ada hampir 4 tahun. 4 tahun lebih ya. 4 tahun. Ini baru perdana untuk madrasah. Iya, untuk demonya pembuatan sabunnya. Iya benar. Iya, betul. Kita madrasah banyak Bu. Tapi ini baru Fall in Love-nya baru hari ini. Iya, betul. Masya Allah. Sayang sekali, Pak. Betul. Seharusnya mungkin di tahun pertama Bapak sudah bisa sosialisasi untuk kita Kementerian Agama gitu. Kalau di Dinas Pendidikan sudah pernah? Kalau di Dinas Pendidikan sudah beberapa sekolah swasta sama negeri, Bu. Tapi untuk sosialisasi ya. Iya. Kalau untuk pembuatan demo praktek kita belum ada. Nah, baru pertama kali di MTS. Oh, kalau di Dinas Pendidikan itu kita sosialisasi tapi tidak langsung melakukan praktik. Iya, belum. Seperti ini belum. gitu. Kita cuma menyampaikan program Bank Jatah Indonesia. Program tabungan ke anak-anak sama ke guru-gurunya. Karena kan limbah jelantah itu kan dibuang tuh selama ini kan. Jadi dari sekolah kami masuk juga ke anak-anak, ke orang tuanya juga, sama ke majelis guru. Kita juga masuk ke majelis taklim Bu, ke PKK, RT RW sampai ke kelurahan. Umum lah ya. Iya umum. Ya karena kan kalau majelis taklim, iya. Terus kan lingkungan kelurahan dan sebagainya itu justru itu kan memang banyak betul. Yang jelantah ya Pak ya. Sumbernya jelantah itu di dapur lah. Terus kenapa sih bisa kepikiran bahwasannya mengangkat tema minyak jelantah gitu Pak? Awal itu Bu, 2021 itu pasca Covid kan Bu. Pasca Covid itu kami itu berpikir mencari peluang gerbang. Awal itu mau jadi bank sampah. Tapi kan kalau kalkulasi keuntungan bank sampah itu kan kecil. Harganya 1 kilo 2.000, 3.000 kan. Tapi kalau jumpa dengan minyak jelantah ini, harganya lebih tinggi, 8.000 per kilo, dia 7.000 ke dia. Jadi dengan itu, apalagi peluang jelantah itu ada Bu setiap rumah. Ya, betul. Kalau kita lihat persentase rumah tangga aja Bu, jumlah kakak di Pekanbaru berapa orang, berapa ribu kan. Kalau kita kalkulasikan 1 kilo satu rumah tangga berapa ton jelantah yang terbuang. Berarti banyak kerjasamanya nih ibu-ibu ya. Iya betul. Ya juga, terus ya kan per RW, per RT ya. Kita sering masuk ke sana loh. Ya, banyak itu peluang untuk iya, itu. Betul. Terus sejauh ini tentu udah ada produk ya. Iya, alhamdulillah sudah. Nah, itu sudah pernah dijual beli kan? Kalau untuk jual beli belum, Bu. Karena kita masih ngurus PKRT izin dari Kemenkes. Karena kan awal 2025 kemarin. 4 tahun ya? Ya. 4 tahun itu kami cuma membuat program, Bu. Program di masyarakat untuk edukasi tentang limbah jelantah. Kan kita punya planning tuh, tahun pertama 3 itu kita fokus ke pembuatan edukasi ke masyarakat. Tahun keempat itu pembuatan produk hilir. Tahun kelima ini kami pengen digitalisasi.
Berarti produk yang dihasilkan khusus untuk sabun kerapi atau sabun apa nih Pak? Sabun cuci boleh. Berarti bukan satu produk saja. Kalau masih satu produk kita. Satu produk maksudnya itu cuman sabun cuci. Iya. Awalnya kita sabun cuci kain dulu kan. Cuci kain. Nanti insya Allah kalau berjalannya waktu kita akan buat sabun cair. Beda apa juga kayaknya kita urus yang pertama dulu kan Bu. Kan ini kan dia perlu izin nih dari pemerintah kan. Jadi kita perlu. Berarti dari pertama kali didirikan ya sabun cuci seperti ini ya? Ya produk hilirnya baru ini. Jangan tadi kan ada 5, ada berapa produk hilir Bu. Yang pertama kan bisa buat biodiesel, yang kedua bioaftur, yang ketiga sabun, parfum sampai nanti ke lilin bisa juga, pakan ternak juga bisa ya. Pakan ternak? Iya. Dari minyak jelantah. Minyak jelantah. Iya Ibu. Banyak apanya Bu? Banyak manfaat. Banyak manfaatnya ya. Terbuang. Kepikiran. Iya nggak lebih sama sekali. Gitu, ya kan? Ya. Terus apa namanya? Tadi sudah dicontohin sama bapak-bapak berdua ya. Iya betul. Ada takarannya. Iya. Terus apa-apa aja sebelum dibuat dia menjadi sabun seperti itu harus terlebih dahulu dibersihin dulu. Betul. Gitu ya. Disaring. Langsung gitu ya. Gitu ya. Tadi banyak ininya lah ya penyaringannya. Iya betul. Dahulu, gitu ya. Terus terakhir Pak, karena nanti pas lagi sibuk ya, apa namanya tuh kata-kata bijak untuk kegiatan minyak jelantah ini apa Pak? Untuk kami yang kayak apa namanya siswa-siswa, terus untuk kami yang ibu rumah tangga. Oke Bu, kalau kami itu ada punya jargon Bu, Bank Jata Indonesia itu sahabat rumah tangga Anda. Bank Jata Indonesia sahabat rumah tangga Anda. Iya, karena sejatinya kan jelantah itu Bu, ada setiap dapur di rumah kita gitu kan. Kalau kita kalau kita tidak manfaatkan peluang itu nanti akan terbuang. Efeknya kemana? Ke lingkungan juga gitu. Kalau kita kalikan saja lah Bu, 250 kakak yang ada di Pekanbaru, 250.000 kakak ya Bu ya. Satu kakak aja dia 1 kilo per bulan membuang jelantah dan dia nggak tahu itu ada produk potensi. Nanti efek ke lingkungan itu berapa pula efeknya itu. Nanti apalagi nanti masyarakat yang nggak tahu kan sejatinya minyak goreng itu kan 2 kali maksimal pemakaian. Iya. Karena nanti ada FFA-nya kan. Iya. Itu sih Bu. Ya kan kalau namanya minyak jelantah beberapa kali penggorengan akan hitam ya. Iya betul. Terus warnanya juga berubah itu. Berubah ya. Warna Pak, terima kasih informasi yang Bapak berikan ya. Insya Allah nanti kita bisa kerjasama dengan madrasah-madrasah lain. Boleh Bu, kami. Baru karena apa? Karena pemanfaatan tujuannya sangat baik untuk di tengah-tengah masyarakat tadi. Iya, kan anak-anak kita juga akan teredukasi apalagi orang tuanya. Agama itu salah satu teologinya Pak. Teologinya. Di situ kita bagaimana berdampak bukan saja kepada lingkungan, betul. termasuk lingkungan betul. Jadi sesuatu hal yang sangat bersinergi lah untuk kami di madrasah. Gitu. Boleh Bu, siap Ibu. Nanti kita bisa saling komunikasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sahabat cerdas? Sehat? Kok mirip dengan kabar anak TK anak saya gitu ya? Anak saya gitu. Oh sama ya, satu yayasan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami hormati dan terima kasih para seluruh pimpinan MTS Al-Ittihadiyah, seluruh majelis guru dan pegawai MTS Al-Ittihadiyah, spesial hari ini Ibu Pengawas MTS dari Kemenang. Dan yang kami banggakan anak-anak, adik-adik, sobat semua yang telah hadir duduk bersimpuh untuk menyaksikan lomba memasak, bukan ya? Menyaksikan demo pembuatan sabun. Alhamdulillah semua sehat ya? Siap mengosongkan gelasnya? Gelasnya kalau kosong diisi ilmu. Ibu ya selaku pendamping untuk kegiatan anak-anak kita ya pada hari ini
kreativitas kita merujuk kepada pemanfaatan minyak jelantah ya Bun ya. Dan semoga nanti kita juga bisa merealisasikannya di rumah tangga kita, terus kita bawa anak-anak kita juga untuk bisa memberikan informasinya kepada orang tua sehingga nanti ada manfaat dari minyak jelantahnya Bun ya. Sedikit kata untuk dari Bunda, kira-kira hal ini pemanfaatannya untuk Ibu secara pribadi bagaimana? Ya, mungkin kalau menurut kami ya Bu ya, sebagai guru di sini, semoga ini menjadi wawasan baru untuk kami terkait info bahwasannya barang yang sudah sepertinya tidak layak ternyata masih bisa kita gunakan untuk hal-hal yang baru, bermanfaat untuk bisa kehidupan dimanfaatkan kita di rumah tangga seperti itu. Terima kasih Bun. Ya, sama-sama Ibu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan di luar sana, terus tonton tayang kami karena kami akan selalu memberikan informasi tentang kreativitas yang ada di madrasah khususnya Kota Pekanbaru. Salam PBK, podcast Bincang Kreativitas melalui merangkai ide merajut karya untuk madrasah tercinta. Ini prosesnya setelah jado dan larut semua dibiarkan dulu, didinginkan dulu sampai dia dingin. Nah, untuk cetakan ini ada bisa gunakan dari wadah plastik, nah, ya. Dari kara juga bisa. Jadi kalau wadahnya itu boleh dari karton pun bisa. Akrilik juga bisa. Kayu, kalau dari kayu dia harus dilapisi nanti dengan kertas nasi. Ini Jadi gimana apa yang PPDB? Dapat info kan? ada yang kenal? Ya. Baik, teman-teman semua, teman-teman, mengandung ini tidak boleh di ruangan tertutup ya, karena ada reaksi bukan reaksi kimia yang bisa menyebabkan sesak nafas. Kalau di dalam ruangan, Aromanya kan makanya aromanya itu kan bisa mengatakan kita. Makanya dia harus dibawa udara pertama kita siapkan itu wadahnya, stainless steel. Juga untuk diperhatikan aja, ya. Wadahnya harus stainless steel karena dengan perpaduan air dan mineral tadi, kalau dia bahan aluminium atau plastik, nah ini akan menimbulkan reaksi kimia, itu akan menimbulkan asap yang merusak kesehatan. Makanya bahannya harus stainless steel. Kayu juga tidak boleh. Ini juga untuk ngadonnya juga harus stainless steel. Ya. Timbangan digital, nah ini untuk alat ukur. Ya, ada spatula dari stainless steel, ya ada cetakan sabun, ya ada harus dulu. Karena setelah campuran antara sabun minyak air dengan blendernya itu aja. dia harus dinginkan dulu. Ya. Blender yang mana Bu? Terus ada blender. Oh iya. Kayak dinamonya tuh Bu. Oh ini. Blender. Air. Kalau kita Ini buat malah harus kalau kita Masak dulu airnya. nih kalau kita buat untuk penelitian untuk Ya. Nah, ini blender penting ya. enak nanti. Airnya dulu dimasukkan baru NaO. Jangan terbalik. Jangan NaO masukkan. Jangan terbalik nanti.
proses pengaduannya juga nggak bisa langsung sekaligus. Harus Mikrofonnya sedikit cantik dengan demi suaranya. sedikit. Jadi Oh, jelas ibu. Iya, itu mikrofonnya banyak yang beras. itu Ya, si anak ibu ini nak, si Zainah nih, dia dia kan selalu tuh minta bangunkan, dah bangunkan nanti jam 5, dah bangunkan nanti jam 6. Udah berapa kali sudah sahur, dari bangunkan, iya iya nda, dek bangun sahur dah, rupanya letaknya handphone dulu gitu.